lain Pak. Silakan Vincent Saputra memperkenalkan diri. Ya, shalom malam. Ya, jadi tema hari ini untuk kesaksian saya adalah berjalan dalam kasih. Jadi ya seperti simple, saya juga diundang Bro Joni, baru dikabarin mungkin 2 minggu yang lalu, dan saya mau menyatakan bahwa ya menjadi chapter president bukan hal yang gampang, termasuk pengorbanan yang luar biasa menurut saya, karena ya kita bukan berkorban waktu aja ya, berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban perasaan juga gitu kan, di saat orang-orang ya kadang-kadang chapter president kan bisa tiba-tiba cuma tinggal 2 orang gitu, pasti lagi ada chapter meeting cuma 2 orang, tapi kadang kayak gitu lebih baik gitu. Jadi saya mau berterima kasih dulu sama Tuhan bahwa saya dikasih kesempatan untuk bisa bersaksi bahwa sebenarnya saya juga awal nggak bisa berbicara seperti ini ya, saya kurang demen bersaksi seperti ini karena saya orangnya agak introvert. Saya lebih suka di belakang meja, diam aja gitu, nggak ikut banyak aktivitas dan melakukan kerjaan saya. Tapi semenjak saya ya dikenalkan oleh Om Ahau, saya punya Ardi, dia terus gigih gitu, ajak saya, ayo Vincent ikut chapter gitu. Saya pikir ngapain ya ikut chapter begini, ikut chapter Full Gospel Businessman, maksudnya ya karena saya merasa waktu itu saya masih muda ya, jadi pas saya ikut saya merasa aduh isinya tua-tua semua, nanti jadi merasa tua gitu kan. Jadi saya sebenarnya nggak minat dan nggak ingin sama sekali join Full Gospel Businessman. Tetapi ada suatu kala saya dibantu sih sama Om Ahau, di mana saya ada merasa tertekan, ada tekanan tinggi lah ya, papa saya sakit, saya cukup stres, cukup pikiran, sakitnya juga divonis dokter stadium kanker stadium terakhir, dan kemungkinan hidup itu sangat kecil gitu. Jadi itu saya sempat stres gitu. Jadi pas saat itu saya stres, saya berdoa sama Tuhan gitu. Saya capek, lelah gitu. Saya ke gereja loh. Saya ke gereja, saya berdoa. Tapi saya tetap merasa lelah gitu. Karena saya nggak menemukan jawaban yang saya cari gitu. Terus tiba-tiba ya Om Ao ini orang full gospel, dia tiba-tiba datengin saya, dia ngobrol gitu. Dia bertanya gitu, "Papa kamu punya siapa?" Dia bilang, ya saya bilang punya Tuhan, papa saya. Jadi bilang, kamu kenapa khawatir? Kalau ya punya Tuhan, ya biar Tuhan yang atur. Mau papa kamu sehat, sembuh, ya Tuhan yang kasih. Mau papa kamu tetap sakit, juga Tuhan yang kasih. Kalaupun papa kamu waktunya udah nggak ada, ya Tuhan yang atur. Kamu nggak usah stres. Gitu. Kamu mau stres pun nggak bisa apa-apa. Wah, dari situ saya baru belajar gitu ya. Ternyata saya pun bisa loh, orang seperti saya yang menurut saya gini loh, saya ke gereja rajin, dan saya nggak merasa membutuhkan komunitas lebih untuk bisa lebih nyaman gitu. Tapi pas dengar itu, saya baru sadar kalau saya sudah diberkati oleh Full Gospel Businessman gitu. Dan pada saat itu juga, wah saya baru berasa deh bahwa ternyata menjadi Full Gospel Businessman, jadi presiden chapter tuh suatu pekerjaan yang mulia juga gitu. Kalau di gereja mungkin kan sulit ya, karena banyak barrier ya, maksudnya nggak mungkin di gereja kita bahas-bahas hal terlalu pribadi gitu kan, karena masih ada ranah rohaninya gitu. Tetapi pas di Full Gospel Businessman banyak sekali orang-orang bisa sharing gitu, sharing tentang kehidupan pribadi mereka yang mereka mungkin nggak bisa bahas di gereja gitu, atau mereka nggak bisa menemukan jawabannya di gereja. Jadi mereka datang ke Full Gospel. Di Full Gospel itu sangat terbuka. Dan saya pun juga senang gitu, maksudnya bisa membantu rekan-rekan di Full Gospel Businessman, ya pelayanan, ada orang kesulitan, ada orang kesulitan masalah bisnis, masalah keluarga. Saya baru belajar gitu, ternyata Full Gospel Businessman tuh bukan hanya soal bisnis doang gitu, semuanya banyak, tentang kasih, tentang saling menopang, saling membantu, saling menguatkan. Dan saya merasa terberkati sekali gitu, walaupun memang capek, saya akui. Jadi chapter president bukan hal yang gampang menurut saya. Kalaupun saya bisa oper ke orang lain, pasti saya oper karena capek, saya akui. Tapi di lain dari itu, saya merasa diberkati. Karena saya belum tentu bisa melayani seperti ini, seperti di gereja saya nggak mungkin bisa melayani seperti jadi chapter president, di mana banyak orang menceritakan masalah-masalahnya gitu. Jadi saya belajar bahwa kasih yang saya peroleh dari Full Gospel Businessman member, saya bisa kasih kembali juga kepada orang-orang yang belum pernah mengalami kasih Kristus gitu. Jadi saya benar-benar berterima kasih gitu ada wadah ini gitu. Dan saya akui ya, di dalam chapter saya pun
existing member ya, mereka pun juga punya banyak masalah gitu, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan itu nggak stop loh. Jadi kita pikir, oh mereka udah jadi full gospel businessman, sudah gitu, masalah mereka udah dipulihkan, sudah enggak loh. Ternyata nanti ada masalah satu, bisnis selesai. Tiba-tiba kita kasih nasihat atau apa, tidak selesai. Nanti ada lagi masalah keluarga gitu. Jadi existing membernya pun ya sama gitu, masalahnya tetap ada, ya kita sebagai chapter presiden juga terus membimbingi gitu, kayak ya jangan khawatir gitu, pasti ada jalannya gitu. Jadi saya belajar, wah gitu, kita juga wadah ini menjadi sebuah komunitas ya, di mana mereka nggak mungkin bisa cerita di istri, atau cerita di teman-teman, atau cerita ke gereja, tapi mereka bisa cerita ke full gospel. Jadi menurut saya ini sesuatu perjalanan kasih yang saya benar-benar mau jalankan gitu, karena jarang sekali gitu ya wadah hal-hal seperti ini. Maksudnya ya seperti kita tahu gitu, kalau perkumpulan gereja ada barrier-nya gitu, perkumpulan bisnis juga ada barrier-nya gitu. Kita nggak mungkin lagi bisnis, convention bisnis, cerita soal keluarga gitu. Tapi full gospel business kan kita bisa cerita soal apapun. Masalah bisnis bisa, masalah keluarga bisa, masalah kehilangan arah bisa gitu. Jadi saya benar-benar terinspirasi untuk bisa juga membantu para orang-orang yang mencari kekosongan dalam hati mereka ya, di mana mereka tidak bisa menemukannya di gereja. Ini kesempatan buat kita yang full gospel, khususnya chapter presiden, untuk membuka wadah bagi yang mereka yang kesulitan. Ya ini kesempatan kita gitu. Mereka ke gereja mungkin nggak dapat apa-apa, mungkin di keluarga lagi masalah, ya ini suatu wadah yang menurut saya yang luar biasa, di mana ini pekerjaan mulia menurut saya, dan nggak gampang, nggak semua orang mau, lebih tepatnya, untuk menjalankannya dengan hati yang penuh kasih. Jadi saya berterima kasih aja karena saya dapat kesempatan yang baik untuk menjadi chapter presiden, walaupun member saya juga nggak banyak, tetapi saya nggak mengutamakan jumlah member yang banyak, saya mengutamakan bahwa ya kita bertumbuh bersamalah dalam chapter ini gitu, di mana setiap member dan saya sama-sama bertumbuh gitu. Saya pun sendiri juga bertumbuh, ada banyak pembicara-pembicara yang baru, ada juga pembicara-pembicara top yang disediakan oleh full gospel, di mana saya sendiri juga yang nggak punya ilmu, tiba-tiba dapat ilmu baru gitu. Kayak banyaklah pembicara-pembicara yang menurut saya tuh nambah pengetahuan saya, ilmu saya, ketajaman bisnis saya benar-benar diberkati juga gitu. Jadi ya kesaksian saya simple, saya merasa bahwa ini kesempatan yang menurut saya luar biasa untuk bisa melayani dan juga dilayani sekaligus. Itu aja, sekian dari saya. Jadi kita lanjutkan. Ya nggak apa-apa. Vincent capek Evan ya, jadi presiden ya. Ya, penuh pengorbanan lah. Maksudnya kalau kita nggak mau berkorban, ya nggak bakal ada hasil gitu. Ya, saya juga ingat dulu jadi presiden chapter itu kadang dulu member meeting saya di hari Selasa. Jadi kalau Selasa itu saya dari pagi itu udah kayak sales, Pak. Jadi udah nggak ada janji jadwal keluar, udah betul. ke lobby, kalau bisa sempat makan siang sama salah satu gitu kan. Iya, betul. Itu kita ajak ya, itu yang harus kita lakukan lah. Memang full gospel ini lebih terkenal dengan man-to-man ministry ya. Iya, betul. Ya itu yang saya suka, karena saya nggak pernah, saya kan juga pelayanan di gereja ya, tapi saya udah stop. Tetapi kan mungkin karena kesibukan, tapi pas saya ikut full gospel, saya baru pertama kali sih mengalami bahwa banyak sekali pria-pria yang ya ini yang mereka butuhkan tuh, ya mereka biasanya di gereja nggak bisa gitu kan, karena di gereja harus pakai tameng, harus pakai topeng ya, karena kan nggak enak. Kesannya kalau gereja tuh kudus gitu. Jadi kalau mau ceritain masalah pribadi nggak enak gitu. Tetapi di full gospel mereka berani cerita gitu. Hal-hal yang seperti itu ya mending mereka cerita, karena kan pasti ada solusi gitu. Dan ya hanya terjadi di full gospel aja selama saya lihat, karena nggak pernah saya lihat orang terbuka gitu. Kalau di gereja mereka nggak bisa, di perkumpulan teman-teman juga nggak bisa, tetapi di full gospel mereka bisa, oh mungkin juga ya ada solusi di tempat ini gitu. Karena mereka kan habis dengar ibadah, ada orang-orang tertentu yang punya hikmat ya, yang bisa memberi nasihat-nasihat yang luar biasa gitu. Karena itu mereka berani gitu, terbuka gitu. Ya, saya harus gimana, bisnis saya hancur, istri saya memang saya pernah selingkuh, istri saya kecewa, ya hal seperti itulah. Di luar ranah saya baru tahu, wah ternyata memang kelihatannya di luar kelihatannya oke nih orang gitu, tetapi pas dia join, wah terbuka dia. Dan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa melayani. Tapi begitu dia terbuka, baru ada bisa pemulihan ya, karena kalau Betul. kita terbuka, kita itu yang terutama memang. Saya pun sendiri juga sebenarnya nggak suka berbagi gitu, makanya pas si ya Ardi approach saya, baru saya terbuka. Tapi di situ, wah, beban lepas semua.
Memang kadang itu kalau belum man-to-man ministry jarang ada yang mau buka gitu kan, masih jaim-jaim. Apalagi kalau masih member meeting itu masih jaimnya masih kuat. Iya, Tapi tetapi kalau emang udah makan siang bareng, udah itu ya agak terbuka tuh, udah agak terbuka betul. dikit-dikit. Jadi kuncinya memang kita sebagai presiden chapter ya kita harus terbuka juga gitu. Oh, kalau kita juga mengalami masalah, jadi kita nggak boleh taruh diri kita sebagai sempurna. Kita harus taruh kita juga manusia yang penuh masalah. Tetapi kita nggak takut untuk menghadapinya. Tetap kita berani menghadapi dan saya yakin yang lain juga pasti bisa gitu. Jadi di saat kita terbuka, yang lain pasti ikut terbuka. Oke, thank you Pak Vincent Saputra. Makasih Kita banyak. beri applause ya untuk Ya. teman kita satu ini yang luar biasa. Thank you Pak Vincent.